Inilah tempat mandi di pedalaman ya. Ini sahabat, di perkampungan-perkampungan keadaan kamar mandinya begini. Toiletnya. Nah itu. Nah ini sahabat. Ini toilet sahabat ya. Nah itu. Nah. Ya, shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, saya masih di pedalaman sahabat. Nah, beginilah tempat mandi di pedalaman ya. Nah. Kita buka dulu. Begini sahabat, di perkampungan-perkampungan keadaan kamar mandinya begini. Jadi ini adalah salah satu kampung atau pedalaman yang dulunya di sini 100% orang Kristen sahabat ya. 100% di sini Kristen. Tetapi kabarnya sekarang di sini tinggal 70% yang Kristennya. 30% sudah berpindah jadi mukallaf. Nah, tadi saya ngobrol-ngobrol juga dengan warga ya. Bagaimana di daerah ini dimasuki oleh mereka ya biasa seperti gaji mualaf 250.000 sebulan. Kalau sunat dibayar 250 atau 300 per orang, sehingga banyak yang tertarik sahabat ya. Saya tidak menyalahkan di sini saudara kita muslim ya, karena memang tugas mereka adalah siar ya. Tetapi di sini kita harus banyak koreksi diri kita sebagai orang Kristen. Beberapa kampung mualaf yang kita jalani saudara yang terkasih, kebanyakan pendeta yang ditaruh di tempat itu tidak betah sahabat. Nah di sini ada beberapa pendeta, menurut warga ada yang lari malam tinggalkan, ada yang tidak tahan ya, paling lama setahun 2 tahun, ada yang cuma sebulan udah pergi sahabat. Ya miris juga sebenarnya, karena memang gimana ya, daerah sini ya kita berpikirlah mungkin persembahan pun cuma 1.000 per kepala, kalau jemaat 10 orang ya 10.000 mungkin itu saudaraku. Tetapi kalau kita mau berkorban sih sebenarnya tidak ada alasannya untuk tinggalkan pelayanan. Sehingga itulah yang membuat orang berpindah kan gitu ya. Ada yang menurut mereka juga katanya beberapa sinode di sini seling ribut sahabat antara mereka. Masalah apa saya kurang tahu lah ya, menurut cerita mereka. Sehingga bimbingan kurang, pemahaman kekristenan pun kurang sahabat. Sehingga 30% kabarnya sudah mualaf. Bahkan Islamnya di sini katanya cukup fanatik. Kalau laki-laki atau ustadznya itu ya salaman itu dari jauh aja, kalau nyalam perempuan ini dari jauh gitu. Bahkan kalau makan ada pesta adat mereka nggak mau untuk makan gitu saudaraku, haram lah piringnya gitu ya. Ya cukup fanatik, walaupun ada warganya sudah mualaf katanya sembunyi-sembunyi makan babi. Nah seperti yang saya katakan, sebenarnya target mereka bukan orang tuanya tetapi anak-anak. Nah kalau orang tuanya sudah mualaf otomatis anak-anaknya kan ikut kan saudara. Nah nanti anak-anaknya langsung dipesantrenkan. Kita salut juga ya sama saudara kita muslim ini ya, mereka bisa memanfaatkan ekonomi. Kita tahu di Indonesia ini cukup adil juga ya. Setahu saya begini sahabatnya, ada dana dari pemerintah itu ya untuk semua agama yang sah. Kalau di muslim itu memang dipergunakan itu sahabat, dana itu untuk misi dakwah kan gitu ya, untuk bangun masjid, bangun pesantren. Nah selama saya Kristen belum pernah ada saya dengar gereja itu dibangun dari dana pemerintah, belum pernah sahabat. Tapi kalau muslim sering ya kita dengar. Jadi mereka gunakan itu uang benar-benar berfungsi dengan semestinya. Iya, memang ada dana dari pemerintah itu untuk misi agama kan gitu saudara. Tapi setahu saya Kristen ya belum pernah lah saya dengar. Nggak tahu kemana dana itu, entahlah. Kita juga nggak mau menghakimi sahabat ya. Tetapi itulah yang terjadi.
Kenapa mereka bisa memberikan gaji mualaf 250.000, sembako segala macam kan gitu ya, sekali sunat sekian ratus ribu? Ya karena memang secara dana mereka rela berkorban. Nah ini pendakian sahabat, tinggi sekali pendakiannya ya. Nah itulah yang terjadi. Mengapa daerah sini tinggalkan Tuhan? Ada yang komen kemarin di video saya, bang sebut nama kampungnya, sebut nama daerahnya. Jangan sahabat ya. Di sini karena mereka sudah banyak, 20% saja mereka berani menantang umat mayoritas. Nah, gitu saudaraku. Berani di sini pernah katanya ribut karena agama sahabat. Ya mungkin ada yang berpindah, pendetanya mungkin adalah 1-2 orang protes gitu ya kepada umat muslim. Nah daerah ini kan masih di bawah naungan Sumatera Barat. Nah mereka datangkanlah dari Sumatera Barat pasukan-pasukan, sehingga ya orang Kristen di sini pun terpaksa mengalah sahabat ya, kalah jumlah. Nah kan begitu, pernah kejadian di sini konflik agama katanya. Nah itulah yang terjadi sahabat. Jadi memang saya tinggal di sini nih, tempat tinggal saya ini sahabat ya. Ini dulu rumah misi, tetapi katanya orang yang misi sini sering nggak sanggup saudaraku tinggal di sini. Ya ada yang kelaparan juga katanya ya. Tetapi dari jemaat tadi ada yang ngomong juga ya, kami cukupi kok berasnya katanya, kami beliin kok ikannya kan gitu ya. Tetapi pergi juga katanya. Nah, inilah rumah misi sahabat. Nah di sini kita tinggal beberapa hari untuk menguatkan iman-iman saudara seiman, dan juga untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Itu penting sahabat. Supaya apa? Selama ini mereka tinggalkan Tuhan demi uang, demi kepentingan perut. Nah mereka tidak tahu sekarang yang mereka imani itu bukanlah sebuah keselamatan. Bukan sebuah keselamatan sahabat. Karena hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang lain. Tinggalkan Yesus binasa, tidak mendapatkan hidup yang kekal. Ya memang kekurangan dari mereka itu memang tidak paham firman Tuhan. Tidak paham sahabat, tidak mengerti. Bahkan ada yang saya tanya kepada Kristen di sini, Kristen itu menurut Bapak apa? Nggak tahu sahabat, nggak tahu. Bahkan ada jemaat yang kita tanya mengenai apakah kamu percaya Tuhan Yesus datang kedua kali? Apa itu Pak katanya? Nah, tidak paham sahabat. Dia heran bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, kaget dia. Nah itu saudara. Pemahaman kedangkalan tentang Kristen menyebabkan mereka tinggalkan Tuhan. Ya miris sih. Beberapa hari ke depan ya, kita juga akan menjalani sebuah kampung mualaf juga situ saudaraku. Jadi beberapa warga juga mengadu ya, ini permintaan warga sebenarnya kita ke sini. Pak di sana Pak sudah banyak mualaf, di sana Pak kegerakan Islam luar biasa katanya. Nah kita datangi, banyak ternyata sahabat. Saya sebenarnya sedih sekali ya, mau nangis itu ya. Ampun Tuhan, kita saudaraku murtad di daerah Muslim itu bisa kena usir loh sahabat. Iya, contoh sahabat saya Pendi Usman sampai sekarang dilarang pulang, holol darahnya, tak boleh bertemu orang tuanya. Nah kalau mualaf saudaraku tidak pernah mengalami hal seperti itu. Mereka mualaf tetap tinggal di sini, bahkan mereka bikin peraturan sendiri. Salaman pun dari jarak jauh kan gitu ya. Mereka bikin. Meskipun mereka sudah mualaf, mereka tinggal di sini tidak masalah sahabat. Tidak masalah dan tidak ada mengalami usir, geruduk, kepung rumah. Ada sahabat. Hampir semua kampung-kampung mualaf itu nyaman, mualafnya nyaman sekali. Makanya begitu kita ceritakan bagaimana kita gitu saudaraku, nah mengalami namanya intimidasi. Kalau murtad itu punya risiko-risiko. Kaget saudaraku mualaf itu, kaget sekali. Wow, kami di sini aman Pak. Oh iya, karena daerah Kristen. Karena dari Kristen pasti aman. Kalau di Tanah Batak saudara mualaf tidak ada istilah dilarang pulang ke Tanah Batak, tak ada sahabat. Makanya hal seperti itu memang dijunjung tinggi sama orang Kristen. Toleransi tingkat tinggi itu memang terjadi saudaraku bagi orang Kristen di Manado, di mana-mana gitu ya, di Papua. Nah, itu sahabat. Nah, ini toilet sahabat ya. Nah, toilet untuk
Hamba Tuhan jalannya begini saudara. Mungkin karena sudah lama tidak jalani. Nah, ini toiletnya begini sahabat. Nah, kalau saudara lihat nih, nah, jalannya sudah tidak ada udah di sini. Nah, itu sahabat. Nah, itulah toiletnya. Nah, itu. Nah, ini sahabat. Ini toilet sahabat ya. Nah, itu. Nah, rumah misinya itu sahabat. Itu rumah misinya. Nah, itu sahabat yang terkasih, informasi yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita ini mari saling mendoakan. Doakan supaya mereka paham akan firman Tuhan. Iya, luar biasa ya. Saya berada di sini beberapa hari, doakan sahabat ya, untuk menguatkan, tapi saya tidak bisa juga terus di sini. Nah, kita hanya memberikan ilmu, pelajaran buat mereka supaya mereka paham dan tidak ada lagi mualaf. Suku-suku di tempat ini dilarang mualaf. Gak boleh lagi sahabat. Jangan ada lagi mualaf karena tidak mengerti firman Tuhan. Jangan ada lagi mualaf tetap makan daging babi. Nah, ini karena secara Islam pun tetap boleh sahabat. Nah, kenapa ini tidak dijelaskan oleh ulama? Seharusnya kan dijelaskan. Mau mualaf tidak boleh makan babi ya. Nah, ini tetap dibiarkan. Memang tujuan mereka adalah anak-anak itu ya. Oke lah sahabat yang terkasih ya. Saya udah dipanggil untuk makan Indomie nih. Makan siang Indomie saja. Katanya bengkak nanti minyak Pak. Makan katanya. Oke, kita lanjut. Kita sambung lain kali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.